Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, wahai sahabat petani? Semoga sahabat petani selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke, jadi sebelum beberapa video yang kita update ya, selamat hari Lebaran ya kemarin. Dan Ajun Faizin juga, mohon maaf lahir dan batin dari kamera mahasiswa. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang enak didengar, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja nih ya teman-teman, kemarin pasca Lebaran ya. Jadi Lebaran itu kita belum panen kopi. Jadi para petani yang ada di pesisir Sumatera ya, terutama di Kota Bengkulu kemarin juga agak sedikit pusing karena kopi belum panen tapi Lebaran sudah tiba. Otomatis untuk masalah pembiayaan Lebaran agak sedikit tersendat ya. Tapi tidak masalah teman-teman, karena kita membuat video ini pasca Lebaran ya. Jadi Lebaran kedua kemarin kita sudah main ke kebun dan ada beberapa video yang sudah kamera mahasiswa siapkan untuk teman-teman para petani semuanya, yang pastinya memberikan edukasi, motivasi serta pembelajaran-pembelajaran yang bisa diaplikasikan di kebun-kebun para petani Indonesia. Nah, balik lagi nih teman-teman ya. Di video kali ini kita akan membuat sebuah kebun. Ya, sebelumnya kebun ini sudah kita pantau dari pertama kebun ini berbuah ya, kopinya sudah berbuah dari hijau sampai perkembangannya, dan sekarang tepat di titik dimana kopi ini akan dipanen teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah memperhatikan beberapa video yang kamera mahasiswa update, ada beberapa video yang sudah dibuat saat kopi ini masih berbentuk hijau, dan sekarang ini sudah masuk ke pasca panen teman-teman ya. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Di daerah Bengkulu itu banyak kebun kopi yang tidak berbuah. Nah, tapi di kebun bapak saya ini alhamdulillah buahnya lebat teman-teman ya. Di antara beberapa kebun yang lain, alhamdulillah ini memiliki buah yang lebat. Dan sekarang kita masih keluarga besar memanen kopinya teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Alhamdulillah. Enggak tahu karena mungkin di bulan-bulan ini ataupun di bulan pasca panen sekarang ini pasca Lebaran juga, jadi waktunya itu benar-benar singkat ya teman-teman ya. Jadi kemarin Lebaran kedua, Lebaran ketiga kita sudah mulai pergi ke kebun ya. Jadi silaturahmi dilakukan di Lebaran pertama dan kedua. Lebaran ketiga kita sudah mulai kembali lagi ke kebun karena musim hujan ya teman-teman. Dikhawatirkan kopi-kopi yang sudah berbuah ini, yang berbuah lebat namun sudah merah-merah ini, karena terlambat dipetik nanti bakalan runtuh ya teman-teman ya. Jadi mau tidak mau, bukannya tidak menghargai sebuah Lebaran, akan tetapi akan lebih baik kalau seandainya kita petik buah kopi ini yang kita tunggu setahun lebih teman-teman ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya cerita yang menariknya ya? Ini di dataran Benggo ya teman-teman ya, daerah Benggo. Kopinya masih campur ya teman-teman. Karena aku tanya ke bapak, Pak, kenapa kopinya itu nggak disetel secara semuanya sama gitu loh? Oh, tidak bisa kata dia teman-teman. Jadi sistemnya memang seperti ini teman-teman ya. Masih ada lancuran juga di sini. Terus juga masih ada sistem stek yang mengadopsi payung dan juga mengadopsi tentang sistem stek lancur teman-teman. Coba bisa diperhatikan ya, buah-buah lancurnya ini luar biasa juga bukan? Dan satu lagi teman-teman yang lebih menariknya di sini, skala tanaman kopi dalam posisi yang seperti ini, salah-salahnya ditanamin cabai teman-teman. Dan sekarang cabai harganya lumayan ya. Jadi buat memasukin penghasilan per bulannya bisa dapat dari cabai, sedangkan untuk per tahunnya kejutannya dari kopi teman-teman. Menarik sekali ya. Jadi bagaimana juga nih kabar-kabar teman-teman setelah pasca Lebaran? Apakah akan melakukan kegiatan sama seperti tim kamera mahasiswa yang langsung petik ke kebun? Nah, lihat ini teman-teman, kita potong dulu ya. Kita lihat ini teman-teman. Lihat buahnya ini. Sudah merah semua ya. Ini. Nah, di sini teman-teman, bapak saya sudah menyulam kopi itu dengan kopi Robinson ya. Tujuannya nanti agar batangnya kuat, kita akan stek dengan buah kopi yang memiliki potensi buah sangat lebat teman-teman ya. Nah, coba kita lihat ini teman-teman, stek biasa ya yang sudah ditemukan di mana-mana, tapi yang ini kacau sekali. Ini namanya kopi stek lancur teman-teman. Ya, jadi buahnya sampai seperti itu ya. Sedangkan yang ini masih yang biasa saja teman-teman ya. Nah, coba kita dengarkan teman-teman. Inilah dia bagaimana saudara-saudara saya cara memetik kopi teman-teman ya. Asik sekali. Salam Dewo, salam Nur, salam Ikun. Sopo lanang gawe jilbab iku jadi kae. Pinter gue pengen ngajar.
Nah guys, kita lagi mutir kopi yang gembulnya. Lihat sendiri ya. Ini hasil budidaya sendiri. Jangan lewatkan kalau mau beli kopi di kebun kita aja. Gratis, puntir sendiri. Mantul. Nah, mantap betul. Kalau mau mutir gratis, tempat sendiri. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Sumuk-sumuk di video pula ini. Wah, ini saya harus cari yang agak banyak nih buahnya ini. Ini lagi, nah ini rasa-rasa lumayan ini. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi sudah mendengarkan ya bagaimana percakapan mereka saat memetik kopi. Memang seperti itulah ya teman-teman. Kalau seandainya kebun kopi itu dikerjakan dengan saudara-saudara sendiri yang notabene masih kakak kandung, kakak ipar dan sebagainya ya teman-teman. Ada juga ponakan yang memetik kopi. Nah, basicnya seperti ini teman-teman, kopi. Jadi ini kopi stek lancur teman-teman ya. Kita perhatikan buahnya super ya, super duper. Ini kita saksikan dari sini. Nah, jadi memang potensi buat kopi lancur kalau seandainya ada beberapa kopi yang sudah kita stek payung bentuk seperti ini teman-teman. Namun ada beberapa yang dilancurkan itu akan berpotensi buah sangat lebat teman-teman. Itu positive thinking. Karena kenapa? Posisi dengan keadaan lancur yang lebih tinggi daripada kopi yang stek payung tadi, dia akan memiliki potensi mendapatkan sinar matahari yang full. Otomatis sistem dalam proses fotosintesis dan menghasilkan nutrisi untuk batangnya itu bagus, sehingga ketika pasca bunga dia akan menghasilkan bunga yang stabil, yang full, sehingga menjadi bakal buah yang akan lebat teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai seandainya teman-teman ingin membuat kebun kopinya itu rapi, semuanya dipangkas habis sampai lancurannya tidak disisakan. Itu sebetulnya tidak dibenarkan juga, akan tetapi mungkin ada beberapa petani yang melakukan itu dengan tujuan katanya biar kebun kopinya semuanya sama. Akan tetapi teman-teman, kalau seandainya teman-teman bisa mengakhiri dengan posisi seperti ini, apa yang akan didapat dari para petani? Yang pertama teman-teman, para petani tidak akan kehabisan pohon kayu ataupun kayu kopinya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak akan pusing mencari kayu kopi karena memang masih ada lancur yang bakalan dipotong setelah di pasca panen. Itu keuntungan pertamanya teman-teman. Akan tetapi kalau seandainya teman-teman sudah melakukan stek payung semuanya dalam bentuk skala luas dan tidak ada lancurannya, otomatis teman-teman sudah kehilangan kayu bakar, di antaranya kayu kopi tersebut. Kita pahami ya teman-teman ya, bahwa kayu kopi itu sangat bagus sekali untuk melakukan pembakaran, apalagi di daerah desa-desa ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, salah satu kopi yang benar-benar lagi lebat-lebatnya. Ini teman-teman, Sidodadi. Coba kita lihat, luar biasa ya buahnya ya. Ini baru petik satu kali teman-teman, karena kemarin dipetik sebelum lebaran untuk menjaga-jaga agar tidak terlalu over buahnya ketika pasca lebaran teman-teman. Dikhawatirkan ketika ada hujan yang sangat deras maka kopi itu akan runtuh dan jatuh ke tanah teman-teman ya. Jadi makanya kemarin dipetik dulu sebelum lebaran. Nah sekarang setelah lebaran udah merah-merah semua. Jadi beberapa tadi sudah kita lakukan pemetikan juga ya teman-teman. Ini di bagian sebelahnya lagi teman-teman ya. Kita lihat ini buahnya, luar biasa bukan? Nah, di sini teman-teman ya, potensi petani untuk menunggu buah kopi panen. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh para petani yang ada di daerah saya teman-teman. Terutama mereka menanam cabai di sela-sela pohon kopi. Itu sangat banyak seperti itu teman-teman. Karena tujuannya apa teman-teman? Jika seandainya kita menunggu kopi berbuah sampai panen itu menunggu setahun sekali teman-teman. Jadi untuk mensiasati dengan kebutuhan kita tiap hari dan tiap bulannya harus ada, maka para petani di daerah sini menanam cabai teman-teman. Nah cabai inilah nantinya dalam fase 3 bulan tanam dia akan panen. Dan ini yang akan memutar roda perekonomian para petani. Dan ini juga sebagai pancalan ataupun tanaman untuk menjaga agar penghasilan kopi itu tidak berkurang banyak.
Ya, jadi untuk kebutuhan per bulan ditutupin dengan panen cabai, teman-teman. Ini bisa sekali diaplikasikan ke semua para petani kopi di Indonesia karena ini bisa menjamin perekonomian para petani kopi menjadi makmur, teman-teman. Ya. Jadi sistemnya seperti ini, teman-teman. Kalau seandainya kebutuhan per bulan bisa ditutupin dengan tanaman cabai, otomatis dalam setahun panen kopi tidak akan dikurangi dengan kos ataupun pengeluaran makanan sebulan. Karena tadi sudah ditutupin dengan tanaman cabai, teman-teman. Ya. Tapi kalau seandainya kita tidak menanam cabai di sela-sela tanaman kopi ini, otomatis nanti kita akan mengambil di tempat bos. Dan ketika kopi panen, otomatis penghasilan dari kopi kita pangkas untuk kebutuhan per bulan tadi, teman-teman. Jadi, para petani juga harus bisa mengatur keuangan dan memanajemenin keuangannya, penghasilan dia, agar kita juga cepat bisa bangkit dan bisa mendapatkan hasil yang lumayan dari kopi, teman-teman. Lihat, teman-teman, ini adalah kopi di posisi yang pas lebat-lebat di daerah sininya. Ya, ini kebetulan juga dekat jalan ya, teman-teman. Ini coba lihat, ini semuanya ranting panjang, buah kacang banget lebatnya. Oke, teman-teman ya, jangan lupa subscribe dan like ataupun komen ya. Dan jangan lupa bagikan juga kepada teman-teman lain. Semoga Kamera Mahasiswa selalu bisa update video-video yang terbaru. Dan setelah ini, tim Kamera Mahasiswa akan membongkar tentang kopi setek tunas yang kita sudah update di 2 bulan yang lalu. Dan akan kita pangkas habis apapun yang ada di sana serta proses perawatan dan pemupukannya. Oke, terima kasih dan wassalam.